Welcome back with me and my podcast. Selamat datang di Teri Diary. Aku tuh selalu gak sabar kalau hari Jumat tuh membaca cerita kalian yang seru-seru. Cerita kalian tuh lebih seru daripada cerita aku. Kayak ganti deh kalian yang nulis, aku yang baca buku. Anyway, kita bertemu cerita hari ini ya. Halo Paus, jujur aku bukan penulis yang baik, tapi aku percayakan kisah ini untuk dibacakan sama kamu. Woi, karena kamu adalah pembaca yang baik. Terharu deh. Kenalin, aku Anne. Jadi aku punya teman kampus, panggil saja dia Bumblebee. Sekitar bulan Mei atau Juli tahun lalu gitu, kami mulai notice satu sama lain. Kami mulai interaksi di Instagram, kayak nge-like story. Iya tahu, cuma like story doang. Nonton live, saling sapa di live. Itu seru banget loh anyway. Kalau kayak kita live Instagram terus yang kita tuju nonton, itu sangat best experience. Terus juga dia ngucapin ulang tahun ke aku. Habis dari situ kami udah gak pernah chatan lagi sih, cuma masih saling nge-like story dan nonton live. Ini kejadiannya udah di bulan Mei dan Juli tahun lalu. Bulan Mei dan Juli itu waktu aku libur semester, jadi aku gak bisa ketemu dia karena kami beda daerah. Setelah liburan semester selesai, akhirnya kami ada beberapa mata kuliah yang kelasnya sama. Aku ingat banget waktu pertama kali aku masuk kelas, kami sempat eye contact dan kayak saling ngebatin, oh ini orangnya gitu. Tapi ya abis itu udah gak ada komunikasi apa-apa. Masih aja kayak dulu, cuma like story, like VT, TikTok, padahal kami gak follow satu sama lain. Jujur di sini aku udah GR banget kalau dia suka aku. Tiap ketemu atau papasan, dia suka liatin aku. Aku beneran curiga banget sama perilaku ini orang. Kayak dia selalu liatin aku tiap papasan, tapi kenapa dia gak pernah bertindak lebih jauh? Ini questionable banget jujur. Aku sampai pusing dan bikin penasaran banget. Ini juga yang membuat aku semakin tertarik sama dia. Dan ternyata I really like him. Entah kenapa dengan hanya interaksi sebatas itu, aku bisa sesuka itu sama dia. Kadang aku menyayangkan hal ini, Kenapa? Nggak perlu disayangkan. Oke, long story short, karena dia nggak ada action apa-apa, jadi aku coba deket sama cowok lain, sebut saja dia Optimus. Oh, ini ceritanya kita cowok-cowok Transformer ya. Kami sempat ada jalan gitu berdua dan dia tiba-tiba naik ke aku. Kamu pernah deket ya sama Bumblebee? Oh, si Optimus nih nanya, kamu pernah deket ya sama si Bumblebee kuning itu? Nggak sih, nggak pakai kuning, tapi ya udah. Di situ aku kaget banget dengar pertanyaannya karena Optimus ini nggak deket sama sekali sama si Bumblebee. Jadi aku tanya alasan dia nanya kayak gitu tuh kenapa? Terus dia jawab karena tiap kelas Bumblebee liatin aku mulu. Di situ aku udah makin gregetan. Sebenarnya nih orang kenapa sih kalau beneran suka kenapa nggak ada action sama sekali? Aku sempat kepikiran buat confess karena aku yakin dengan semua sikap dia udah sedikit menunjukkan bahwa dia tertarik juga sama aku. Tapi bisa jadi ini cuma ekspektasi aku aja. Setelah berpikir panjang dan udah menyiapkan satu paragraf kata-kata, aku gak berani confess. Aku pengecut. Sekarang dia udah punya cewek. And she's super pretty. Beruntung banget ya cewek itu. Aku masih sering berandai kalau aku jadi cewek itu. Jujur, aku nyesel banget kenapa aku gak berani untuk ambil resiko. Gimana ya kalau jadi confess waktu itu? Apakah kami udah bareng-bareng? Gimana sih sebenarnya perasaan dia ke aku? Masih banyak banget pertanyaan tentang dia yang belum terjawab. Dan masih banyak what if di kepala aku. Aku seneng dia udah happy sama pasangannya sekarang. Tapi jujur, aku sakit hati banget. Di satu sisi aku merasa jahat banget udah suka sama pacar orang. Aku pengen banget menjudahi perasaan ini tapi aku gak tahu gimana caranya. Sekian cerita dari aku. Terima kasih sudah berkenan untuk membaca ceritaku. Have a warm day Paus dan Teri. Have a warm day too. Akhirnya nemu cerita yang menyayangkan kenapa tidak confess.
Biasanya kan kita ketemu cerita kayak aku nyesel banget udah confess karena hubungannya jadi awkward, jadi kikuk satu sama lain. Ini menarik nih. Ini case-nya, situasinya adalah si Tri satu ini nyesel karena nggak confess. Jujur itu lebih nyesek. Lebih baik menyesal karena confess daripada menyesal karena tidak confess. Karena kita dihantui banyak sekali pertanyaan. Kalau kita nyesel karena confess, paling kayak ya udah cukup tahu. Kita malah jadi kebanyakan tahu. Paham kan? Kita banyak tahu hal yang tadinya kita nggak kebayang akan tahu kalau kita confess. Sementara kalau kita nggak confess, wah, itu emang gak enak banget. Itu gak enak banget. Karena kita bahkan jadi ngerasa bahwa kita nanya aja udah gak bisa. Kita untuk nyapa aja udah gak bisa. Jangankan confess. Kita untuk berjalan mendekati dia aja tuh sekarang kerasanya gak mungkin. Tapi kalau ngomongin penyesalan, emang gak ada udahnya dan akan cuman terasa sesak. Tapi aku mau menelaah dan berusaha memahami dari sudut pandang kamu pun juga dia. Di sini yang aku baca kamu menekankan kayak kalau dia tertarik sama gue, kenapa dia nggak bertindak lebih jauh? Kenapa nggak ada actionnya? Mungkin karena dia nggak setertarik itu. That's it. Aku tahu itu bukan hal yang pengen kamu denger. Karena aku pernah gitu nanya ke temen aku kayak kita tuh tahu kalau ada seseorang yang kayak sedikit tertarik sama kita. Perasaan GR tuh muncul karena emang ada interaksi meskipun jauh. Walaupun kamu bilang padahal interaksi aku sama dia cuma sebatas itu. Kenapa ya aku bisa GR? Menurut aku interaksi walaupun kecil tetap interaksi namanya. Karena aku pernah kayak gitu. Aku pernah kegeran nih. Pernah kegeran sama interaksi dari seseorang yang aku tuh juga kayak ya aku tertarik sama orang ini. Terus aku nanya sama temanku, kayaknya gue yakin kalau dia tuh sebetulnya juga penasaran sama gue, sama seperti gue penasaran sama dia. Tapi kenapa ya dia nggak ngechat gue duluan? Kenapa ya dia cuma sebatas nge-like story atau react Instagram story? Terus temen aku jawab kayak gitu, sesimpel itu. Ya berarti dia nggak tertarik itu. Berarti ada yang lebih bikin dia tertarik sampai at the end of the day-nya dia mau ngelakuin sesuatu. Karena kembali ke konsep if he wanted, he would. Menurut aku gak cewek gak cowok, kalau kita beneran suka sama orang pasti kita effort lah. Kita pasti melangkah sedikit lebih jauh, bergerak sedikit lebih cepat daripada biasanya. Karena kita mau menuju seseorang itu, paham kan? Setakut apapun, semalu apapun, kalau kita beneran suka, kalau kita beneran punya keyakinan terhadap seseorang, kita pasti jalan. Walaupun kita nggak tahu tuh diterima atau enggak, tapi kita tuh sepenuhnya yakin untuk maju. Mungkin itu juga yang terjadi di kamu. Kenapa kamu nggak confess lebih cepat? Mungkin karena kamu masih ragu, and that's okay. Menurut aku, masing-masing dari kita tuh punya insting yang kadang kita nggak sadar bahwa kita tuh memiliki insting itu. Insting kayak sesimpel kalau nggak yakin nggak usah. Tahu kan, kayak kalau nggak yakin mending nggak usah, kalau ragu mending nggak perlu. Menurut aku itu terjadi juga di beberapa orang yang kita kagumi. Dari karakternya, dari sifatnya, dari fisiknya, dari cara berpikirnya kita suka. Tapi somehow kita ngerasa kenapa ya gue belum pengen untuk confess. Mungkin karena deep inside our heart kita ngerasa kayaknya emang gak perlu. Kayaknya dia cukup untuk jadi seseorang yang gue kagumi dari jauh, bukan yang gue kejar. Karena yang bikin dia menarik pun adalah karena kita masih penasaran sama dia. Kita masih penasaran dengan interaksi yang mungkin bisa terjadi kalau kita yang mulai duluan. Tapi sebetulnya siapapun berhak sih mulai duluan.
Tapi siapa sih yang gak mau disapa duluan ya kan? Ya walaupun udah zamannya udah lebih modern ya, cewek tuh boleh nyapa duluan. Tapi mungkin sebagian dari kita masih kayak tahu kan, punya perasaan aneh gak ya kalau gue yang ngechat duluan, aneh gak ya kalau gue yang step forward duluan, kalau gue yang lebih cepat jalannya daripada dia. Menurut aku, kalau itu masih sebatas feeling kita, kalau dia sama sekali nggak ada actionnya, kayak dia nggak ada kelihatan mau memulai apapun sama kita, mungkin lebih baik dia sebatas jadi orang yang kita kagumi aja sih. Karena biasanya kalau case-nya kayak gini, terus kita confess atau kita deket sama dia, belum tentu dia seperti yang kita bayangkan. Belum tentu akan sesuai sama ekspektasi kita. Karena dia begitu sempurna karena imajinasi kita. Karena pemikiran kita terhadapnya ketika kita belum bener-bener kenal dia. Ini aku ngomong kayak gini supaya kamu gak terlalu larut dalam penyesalan itu, karena itu gak perlu. Gak perlu tenggelam dalam penyesalan itu. Terus menurut aku juga gak perlu merasa bersalah juga, karena kayak aduh sekarang dia udah punya pacar, kenapa ya gue masih menyimpan perasaan ini. Menurut aku ini setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing tentang mengagumi atau menyukai seseorang yang sudah punya pasangan. Menurut aku kalau sebatas rasa suka, rasa kagum, admire, kayak kita nggak melihat dia sebagai orang yang udah punya pacar, tapi kayak ya gue kagum sama pemikiran dia, kagum sama cara dia memandang dunia, another thing, kita melihatnya ke arah yang baik gitu. Kayak misalkan nanti Yongsu punya cewek ya kan, misalkan ya mungkin sekarang udah tahu, mungkin one day Yongsu punya cewek, ya aku tetap suka sama dia lah. Tapi aku suka sama dia sebagai orang yang aku kagumi, paham kan? Jadi gak perlu ada perasaan bersalah yang besar tuh, gak perlu, karena kita sebatas kagum. We're doing nothing, kita gak ngelakuin apa-apa selain mengagumi dia, dan mungkin mendoakan segala hal yang baik buat dia. Jadi menurut aku perasaan kita tuh punya cara kerjanya sendiri. Kalau dia belum capek, kalau dia belum mau berhenti, ya gak akan berhenti. Jadi biarkan dia merasakan segala macam bentuk yang dia inginkan. Kalau kamu merasa aduh kenapa ya kok ini semua menyakitkan buat gue ya, padahal selama ini ya gak pernah ada apa-apa juga, it's okay. Remember caranya untuk menghadapi fase beranjak. Sebelum kita ngomongin fase move on atau cara menerima keadaan yang ada, tuh kita harus feel all the pain. Aku berkali-kali bilang kan, karena kita masih suka denial, kita masih menolak perasaan itu karena gak enak. Sadar gak kalau tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita, itu kalau bentuknya menyakitkan, kita pasti suka menolak. Bentuknya menyedihkan, menyesakan, bikin kita gak nyaman, itu pasti kita banyak denialnya, kayak enggak ah. Padahal semakin diterima, semakin dirasakan, semakin didengarkan, semakin dilihat segala bentuk perasaan itu, kita akan semakin mudah menghadapinya. So take your time, take all the time that you need. Ambil semua waktu yang kamu butuhkan, kamu memiliki itu. Jangan merasa harus buru-buru baik-baik aja. Jangan merasa harus buru-buru, gue harus buru-buru suka sama orang lain biar gue gak rasa bersalah nih suka sama cowok orang. It's okay, kan gak semua perasaan bisa berumah, gak semua perasaan bisa bertemu dengan pemiliknya. Mungkin beberapa perasaan harus tinggal sama kita sendiri aja. I think that's all for today. Untuk semua yang sedang merasa
tersakiti, dikecewakan. Semoga cepat mereda, dimaafin semua marahnya. Thank you for listening to me. It's always been a great time talking to you. I talk to you soon. Bye bye, Tari.